maju jaya bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun, bersama bekerja, bersebati padu, mengukir sejarah, memajukan budaya, tegak bersama Disilakan Pak Mas. Iya siap Pak Tata. Oh mau pengumuman dulu Pak. Ya, langsung pengumuman ya. Kami persilakan. Penutupan dulu Pak. Iya, disilakan kepada Pak Toto Sucipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Ayam jantan berkokok di dahan, matahari terbit, pagi menjelang. Kemerdekaan kita pertahankan, melanjutkan harapan para pejuang. Salam budaya, sekali lagi, sahabat budaya semua. Tahun ini kita memperingati 75 tahun proklamasi kemerdekaan. 75 tahun berdirinya Republik Indonesia dengan prihatin karena situasi pandemi. Banyak sekali kegiatan yang terkendala atau dibatalkan, termasuk perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi yang biasanya kita sebut pesta rakyat, yang biasanya ramai, berdesakan, tatap muka, dan tanpa jarak. Banyak sekali inovasi dan kreativitas yang terpaksa dibatalkan karena situasi memang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan kreativitas itu. Tapi tidak berarti bahwa semangat untuk tetap berkarya itu harus padam. Justru kita menjadi semakin cerdas, memilih alternatif, mencari solusi melawan pandemi. Kita menyaksikan dengan bangga bagaimana masyarakat kita tetap bergotong royong, bahu-membahu, mencari peluang agar tetap bisa menyambutkan kreativitas dalam rangka mengisi dan memaknai kemerdekaan, memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi dengan berbagai cara. Sahabat budaya, pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tahun ini, BPNB Kepri menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain lomba, pentas seni multikultur, webinar, dan lain-lain. Nah, kali ini khusus lomba, tadi sudah disebutkan yang diselenggarakan itu secara daring tentu saja. Kali ini adalah lomba membaca teks proklamasi, lomba bercerita hari ulang tahun Republik Indonesia di masa pandemi, lomba cover lagu perjuangan, lomba foto selfie semarak kemerdekaan. Lomba-lomba tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Agustus hingga 25 Agustus. Nah, setelah melalui proses penilaian dan Dewan Juri telah mengadakan sidang, alhamdulillah peserta terpuji sudah akan diumumkan, sudah terpilih. Nah, terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Peserta tentu saja yang tadi berapa? Berapa? 300 lebih ya? Ya, kurang lebih 300 Pak. Ini sangat membanggakan. Dalam waktu yang mendesak tapi bisa menghibur sekian peserta. Ini antara lain juga menyiratkan bahwa masyarakat kita masih ingin tetap berpartisipasi, masih ingat tentang hari ulang tahun proklamasi. Nah, terima kasih juga kepada para Dewan Juri, panitia pelaksana, dan tentu saja sahabat budaya semua. Sahabat budaya, sekali lagi, banyak yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Mari tetap menjalin kebersamaan, walau beragam dalam niat, beragam dalam memaknai kemerdekaan, beragam dalam keinginan, Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja demi Indonesia maju dan bahagia. Buah naga, buah semangka, dimakan satu tinggal cangkang. Meski dalam suka maupun duka, semangat bersatu janganlah hilang. Saya kira demikian. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan.
Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Iya, terima kasih. Belum dibuka. Ya, terima kasih kepada Pak Toto Sucipto. Udah gak sabar kan, pengen tahu siapa aja sih juara-juaranya di antara 300, kurang lebih 300 peserta totalnya ya. Total 300 peserta dan terdiri dari beberapa cabang lomba yang sudah diumumkan tadi. Oh iya, nah sebelum kita beranjak pada pengumuman pemenang, diinformasikan juga kepada para follower dan juga para sahabat-sahabat budaya YouTube di channel BPNB Kepri. Kita juga ada yang namanya webinar ya, namanya itu Salam Sembang Alam Melayu. Nah, gimana sih kita misalnya mau tahu jadwalnya itu? Nah, silakan aja follow Instagramnya BPNB Kepri di BPNB_Kepri_Tanjung Pinang, biar kita bisa sama-sama belajar dan juga bisa sama-sama lebih menggali lagi pengetahuan tentang nilai sejarah dan budaya di BPNB Kepulauan Riau bersama para peneliti BPNB Kepulauan Riau. Oke, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Kita mulai dari pengumuman pemenang lomba membaca teks proklamasi. Nah, pengumuman pemenang lomba membaca teks proklamasi kami persilahkan kepada para dewan juri untuk mari ke depan untuk mengumumkan pemenangnya. Ya, disilakan Bang Ardi di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Berikut akan kami sampaikan hasil penilaian lomba teks proklamasi. Sebelumnya kami sampaikan bahwa peserta ini diikuti sebanyak 50 orang untuk tingkat SD dan 39 orang untuk tingkat SMP. Pengumuman pemenang lomba Semarak Kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 75 tahun 2020 Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Pertama, kategori lomba membaca teks proklamasi tingkat sekolah dasar. Pemenang ketiga jatuh kepada Andi Rahyan Al-Fikri, asal SD Negeri 002 Bukit Bestari, Tanjung Pinang dengan total nilai 871. Juara kedua diberikan kepada Arif Rifani, Sekolah Dasar Negeri 005 Tanjung Pinang Timur dengan total nilai 904. Dan juara pertama diberikan kepada Naka Yakuta dari Sekolah Dasar Swasta Radiant School Batam dengan jumlah nilai 908. Selanjutnya, kategori lomba membaca teks proklamasi tingkat sekolah menengah pertama. Juara ketiga diberikan kepada Saskia Sri Wulan, asal dari SMP Negeri 11 Tanjung Pinang dengan total nilai 897. Juara kedua diberikan kepada Zikra Tiara Bintang, asal dari SMP Negeri 1 Mengkura, Kabupaten Siak dengan total nilai 923. Dan juara pertama diberikan kepada Gilga Conda, asal dari SMP Negeri 9 Kota Batam dengan total nilai 935. Demikian hasil pengumuman lomba teks proklamasi. Ketua juri Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi PhD ditandatangani, Erwin Tornoksono anggota ditandatangani, Ardian Huta Barat anggota ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami persilakan kepada para dewan juri ya untuk tapi sebelumnya nih Mas Heru. Ini kan seolah-olah penilaian kayaknya yang gampang ya teks proklamasi ini. Tapi sebetulnya apa sih yang menjadi kriteria umum lah, kriteria umum dan kriteria khusus? Mungkin Mas Heru atau di sini Mbak Wiwi bisa atau Bang Ardi bisa memberikan beberapa reason lah, beberapa ulasan. Boleh? Jadi sebentar Mbak Wiwi. Jadi sobat-sobat budaya BPNB Kepri, jadi lomba teks proklamasi, membaca teks proklamasi ini seperti yang gampang, tapi judulnya ini bukan kaleng-kaleng loh. Satu, Mas Heru ini dari Ketua Dewan Kesenian Kota. Nah, Bang Wiwi ini doktor sejarah loh, jangan salah ya. Dan juga ini Bang Ardi ini dia ahlinya di dunia broadcast penyiaran. Nah, jadi ini bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi kalau Mbak Wiwi disampaikan ya, biar sobat-sobat budaya semuanya bisa paham. Terima kasih Mas Nanda mewakili tim Dewan Juri. Jadi ada beberapa kriteria untuk penilaian membaca teks proklamasi itu, diantaranya unsur vokal, kemudian unsur ekspresi, kemudian artikulasi, dan yang terakhir adalah penampilan. Nah, yang menjadi seringkali sudah bagus dalam hal penampilan, tetapi kadang terseret seperti menyebut Indonesia. Indo ya, Indonesia. Indo ya Mbak ya. Indonesia seperti itu. Iya. Nah, terus terkadang juga ekspresi yang lain sudah bagus, tetapi mengekspresikannya kurang. Iya. Kelihatan sederhana, tapi sangat sulit untuk bisa mendapatkan juara 1 dan 3. Itu saja. Iya, jadi memang irisannya itu harus ini ya Mbak ya, harus detail ya. Oke Mbak Wiwi, terima kasih kepada Mbak Wiwi yang sudah ini. Tapi coba kita saksikan dulu nih juara pertama dari tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. SMP ya. Oke, kita lihat sekarang ya dari tingkat SMA-nya ya. Oh, SD. sorry. Ya, Bang Heru, ini sih nggak baca skrip makanya jadi kita lihat dari yang tingkat SD. Maaf. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Indo emang sih, kadang saya juga Indonesia gitu ya. Indo harus ya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Wiwi dan juga Mas Heru dan juga Bang Andi. Disilakan lagi untuk menempati tempat yang sudah disediakan sama kita. Itu dia Sobat Budaya BPNB Kepri, sudah diumumkan baru satu cabang lomba. Ya, berikutnya adalah cabang lomba bercerita HUT RI di masa pandemi COVID-19. Kami persilakan kepada para dewan juri ya untuk dapat mengumumkan siapa-siapa saja sih pemenangnya dan siapa-siapa saja sih yang akan mendapatkan hadiah menarik dari BPNB Kepri. Oke, di sini sudah ada Bang Medri. Nah, Bang Medri ini merupakan satu ahli linguistik ya, Bang Medri ya, linguistik kebahasaan, dan juga ada Bang Ari Sastra. Nah, Bang Ari Sastra ini merupakan sastra drama, penyair sastra drama, dan juga ada Ibu Sobu. Ibu Sobu merupakan Kasubag TU di BPNB Kepri. Ya, kami silakan Bang Medri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah pulau penyengat, pulau milik Tunggu Putri. Jawab salam kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk selasih sidaun salam, pucuk berkumpul ikan-ikan. Bagi Bapak Ibu yang menjawab salam, semoga dapat berkat Allah dunia dan akhirat. Amin. Yang kami hormati Bapak Toto Sucipto, Kepala BPNB Kepulauan Riau. Yang kami hormati Dewan Juri, dan yang kami hormati sahabat budaya BPNB Kepri dan beserta pentas seni dalam menyambut HUT RI yang ke-75. Sebelum kami mengumumkan pemenang lomba bercerita dalam HUT RI masa pandemi COVID-19, izinkan kami memberi masukan kepada para peserta bahwa banyak para peserta yang terjebak di dalam teknik bercerita. Pertama, siswa belum bisa membedakan bagaimana bercerita, berpidato, dan mendongeng. Kalau berpidato itu alurnya sudah diatur dengan teks. Kalau mendongeng itu sifatnya fiksi yang nanti bisa menimbulkan suara binatang, fabel, suara gergasi, dan tokoh lain sebagainya. Tetapi lomba bercerita adalah keadaan real yang dialami, disampaikan dengan bahasa sendiri, dengan tema yang telah ditentukan. Baiklah Bapak Kotok dan panitia yang kami hormati, adapun sebelum ditanyakan oleh pembawa acara, pewara, kami akan memberitahukan kriteria penilaian dalam lomba bercerita dalam memperingati HUT RI ke-75 masa pandemi COVID-19. Aspek penilaian pertama, penampilan peserta saat bercerita di panggung. Apakah yang bersangkutan tampil dengan santai, wajar, penuh percaya diri, meyakinkan, dan mantap? Itu persentase nilainya 30%. Kriteria yang kedua, cara bercerita atau teknik bercerita, di mana di dalam kriteria yang kedua ini meliputi volume suara, artikulasi, diksi, tempo, dan kecepatan serta proyeksi dan penguasaan panggung. Yang ketiga, penguasaan materi yang meliputi menguasai isi cerita, menghayati cerita, improvisasi maupun penyelesaian fantasi dan imajinasi dalam integrasi dengan materi cerita yang dibawakan.
Ini presentasinya 25%. Kemudian kriteria selanjutnya yang keempat, kemampuan atau skill peserta yang meliputi mendayagunakan seluruh kemampuan atau potensi dengan memadukan ketiga unsur penilaian di atas secara kreatif, efektif, dan inovatif. Ini nilainya, presentasi nilainya 20%. Selanjutnya, penilaian lomba bercinta ini dinilai dalam rentang penilaian 50 sampai 100 dengan kali pangkat 5. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Baiklah, sahabat budaya beserta tonton terus channel YouTube BPN BKPRI, majukan budaya bangsa. Ini berat ya deh. Kan secara bagus, secara visual juga udah berat dong ya. berat. Tapi baiklah, sebelumnya walaupun sudah diperkenalkan oleh kepala tadi, juri 1 Medli Osno SS MHum, latar belakang saya adalah peneliti linguistik dan sastra di Kepulauan Riau. Juri 2 Dr. Anda Dwi Sobu Wati MHum, beliau adalah Kepala Tata Usaha BPN BKPRI. Yang ketiga, juri ketiga adalah Bapak Adi Sastra SS. Beliau adalah praktisi budaya dan sastra di Provinsi Kepulauan Riau yang telah banyak menghasilkan karya. Baik, sampai jumpa kita kepada pengumuman ini. Tapi sebelumnya, sebelum kami umumkan, peserta lomba bercinta ini sangat luar biasa sekali, diikuti oleh 4 provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lomba HUT RI masa pandemi COVID-19 tingkat sekolah dasar. Juara 3 dengan total nilai 905 diraih oleh Keisha Adinda Aprilianti dari SDN 006 Tanjung Pinang Timur. Juara kedua dengan total nilai 925 diraih oleh Agia Sapira dari SDN 017 Bintang Timur. Juara pertama diraih oleh Aza Zaneta Syamara dengan total nilai 940 dari SDN 004 Bukit Bestari Tanjung Pinang. Ya, sebelum kita melanjutkan ke tingkat SMP, mari kita saksikan penampilan dari Juara 1 ya. juara 1 Azahra Zaneta Samara Yang tingkat SD. tingkat SD. Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Aza Janeta. Aza bersekolah di SD 004 Bukit Bestari. Aza mau bercerita tentang sang saka di tengah corona. Baiklah, Aza mulai bercerita ya teman-teman. Satu pagi yang cerah, Rara dan teman-temannya duduk di bawah pohon rindang. Mereka sedang membuat bendera. Di kampung Rara akan mengadakan perlombaan untuk merayakan
hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka pun bekerja sama sambil bernyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Iya, ini merupakan cuplikan ya. Nanti kalau misalnya yang fullnya, kawan-kawan atau sobat-sobat budaya BPNB Kepri bisa langsung menyaksikan di channel YouTube BPNB Kepri dan juga di Instagram BPNB Kepri, TV IG. Ya, disilakan Bang Menteri. Ya, terima kasih Bang Nanda. Kami lanjutkan. Pengumuman lomba bercita HUT RI masa pandemi COVID-19 tingkat SMP. Juara ketiga dengan total nilai 920 diraih oleh Duha Burhanuddin dari SMPN 4 Kota Tanjung Pinang. Juara kedua dengan total nilai 945 diraih oleh Denisa Nikita Putri dari SMPN 9 Tanjung Pinang. Juara pertama dengan nilai 965 diraih oleh Asyaf Nayaka Khalid Hasibuan dari SMPN 1 Kota Tanjung Pinang. Demikianlah penilaian Dewan Juri 1 Hendri Oslo SSM Hum ditandatangani, Juri 2 Dr. Anda Dwi Sopwati M Hum ditandatangani, Juri ketiga Ali Sastra SS ditandatangani. Sebelumnya kita saksikan cuplikan dari juara 1 lomba bercita tingkat SMP. Iya, kita lihat Ashraf namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Nayaka Galib. Saya menduduki kelas 8 dan saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 di masa pandemi COVID-19. Beberapa hari yang lalu, kita sama-sama menyaksikan secara virtual, tepatnya 17 Agustus 2020 adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Namun, hari ini terasa sangat berbeda dengan tahun. Iya. Begitulah cuplikannya, dan bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan langsung sobat budaya BPNB Kepri yang hendak menyaksikan bagaimana sih secara keseluruhan pemenang-pemenang ini dapat langsung menyaksikannya di channel YouTube BPNB Kepri. Ya, bukan begitu Bang Menteri? Ya, sebelum kami menutup ini, kami ingin berpesan kepada sahabat budaya BPNB Kepri, mari kita cintai budaya, sejarah bangsa kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarah budaya bangsanya sendiri. Demikian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Menteri, Bang Ali Sastra, dan juga Ibu Dwi Sopwati. Disilakan lagi untuk menempati kursi panas para dewan juri di belakang operator. Ya, selanjutnya tadi itu kan lomba mendongeng HUT RI yang ke-75 di masa pandemi. Oh ya, sorry, lomba bercerita, maaf, lomba bercerita ya. Bercerita HUT RI di masa pandemi COVID-19. Oke, kita lanjutkan pada cabang lomba berikutnya, yaitu lomba cover lagu perjuangan. Disilakan kepada para dewan juri. Ya, hari ini para dewan jurinya yang maju adalah Pak Ngah dan juga ada, ayo Bang David, kok Bang Davidnya nunggu di belakang, dan juga Bang David.
Nah, Pak Nah ini salah satu YouTuber kita juga, konten kreator kita juga, yang subscribernya itu sudah banyak sekali dan juga banyak melahirkan karya-karya yang bersifat digital. Dan juga ada Bang David. Bang David ini merupakan seorang musisi, musisi kawakan dari Kepulauan Riau. Dan saya sendiri sih jurinya. Saya kesana enggak? Kalau saya sini aja. Sini aja lah ya. Hah? Oh di sebelah situ. Ya ini ngerjain banget ya. Dia ngerjain banget dan sebetulnya saya sendiri di jurinya di sini. Saya siapa? Saya nggak tahu. Saya juga siapa. Ya banget di sini kan. Saya ingin sampaikan bahwa ini adalah lomba. Lomba ini apapun namanya dalam situasi dan kondisi apapun, tetap kita harus mematuhi dengan syarat-syarat dan ketentuan serta etika lomba. Yang pertama umpamanya penampilan. Penampilan ini peserta harus sempurna, ya harus sempurna. Jangan baru bangun dari tempat tidur langsung menyanyi, ambil kamera, gitu kan, ambil handphone lalu kirim. Nah, itu juga menjadi persyaratan. Kemudian etika. Etika itu maksudnya begini. Kalau kita live di panggung, maka etikanya peserta harus menghadap ke juri. Tidak etis kalau peserta membelakangi atau menyampingi juri, kecuali sekali-sekali. Umpamanya saya menyanyi di situ, juri saya menghadap ke sini. Sekali-sekali acting saya begini, itu wajar. Tapi kalau dari awal sampai akhir saya menyanyi, saya tidak menghadap juri, maka etikanya kurang. Nah, kemudian kesiapan, peserta harus betul-betul siap untuk ikut lomba. Ya. Selain itu saya ingin mengingatkan, harus dipikirkan juga latar belakang di video itu. Carilah latar belakang yang bagus. Ada juga peserta yang menyanyi, di belakangnya nampak dapur, nampak emaknya lagi masak, ya nampak pintu kamar mandi lagi terbuka walaupun kamar mandi mungkin bagus. Nah itu kan tidak etis. Jadi berusahalah untuk tampil semaksimal dan menjaga etika tidak sebaik mungkin. Terlalu banyak saya bicarakan, tapi ini harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan atau pelajaran kita bersama untuk masa-masa selanjutnya. Cukup itu ya? Cukup. Ya. Saya kalau tak bilang cukup, saya tak cukup masalahnya. Nah, tadi sedikit sebelum ini Pak, sebelum kita umumin. Kan tadi kan ada yang memang ada beberapa video itu yang dianya itu ngambil tuh dia lip sync suara sendiri ya Pak ya. Nah, tapi kan karena telinga kita ini sudah biasa dengan telinga recording gitu, bukan sombong ya maksudnya itu. Karena telinga kita ini sudah terbiasa dengan telinga recording, jadi kita tahu banget itu yang pakai autotune yang kayak gimana. Terus kadang semulus-mulusnya penyanyi itu pasti ada pitching ya Pak Nah ya. Jadi kalau misalnya bersih banget, nah itu baru kita lihat nih. Terus kita lihat grafiknya nih. Oh ini autotune nih kayak gitu. Itu pasti kelihatan. Nah, makanya ada beberapa yang bagus ya Pak ya. Ada beberapa yang bagus, tapi itu hasil recording, apalagi dia lip syncing ini dia sendiri, meskipun itu vokalnya sendiri ya Pak. Oke, lanjut Pak. Betul. Jadi lip sync, sudah lip sync sempat pula mengganti baju kan? Sampai 3 kali mengganti baju, sekali menyanyi. Bila dia mengganti tidak tahu dah berubah, merah, kuning, hijau, lagi yang biru, kan? Nah, kemudian penilaian itu ada 3 paling tidak. Yang pertama teknik, yang kedua vokal, yang ketiga adalah penampilan. Yang keempat ada lagi kesesuaian dengan notasi lagu. Kenapa kami mengambil kesesuaian dengan notasi lagu? Walaupun itu menjadi penilaian terakhir, karena ini adalah lagu-lagu perjuangan. Sebagian besar atau rata-rata lagu perjuangan itu sudah dinotasikan dan sudah baku. Di Istana Negara pun setiap 17 Agustus itu dinyanyikan, dan mereka menyanyikan itu yang menyanyi setiap 17 Agustus itu Gita Bahana. Nah, itu menyanyikan sesuai dengan notasi lagu yang ada. Artinya itu menjadi pegangan juri. Kalau seandainya peserta juga mau berimprovisasi, boleh. Tapi kalau dia berlebihan, maka dia menjadi mengubah lagu, bukan berimprovisasi. Kemudian teknik itu menjadi penting. Kenapa vokal ditaruh nomor 2? Karena orang dengan nilai vokal yang sama, umpamanya yang satu vokalnya 80, yang lain juga 80, tapi yang lain ini nilai tekniknya menjadi agak tinggi. Teknik itu termasuk bagaimana cara dia bernapas, cara dia berimprovisasi. Nah, kalau tekniknya dia benar, maka
yang nilai tekniknya yang tinggi itulah yang menjadi juara. Itu saja. Kita umumkan ya. Ya, kita umumkan ya, Pak. Muap lah orang yang umumkan. Saya nyanyikan sambil berenang. Kita umumkan baru menang. Untuk sekedar ke orang lain. Yang pertama, tingkat SMP atau tingkat SLTP. Lomba cover lagu perjuangan. Saya mulai dari nomor 3. Nomor 3 ini jumlah nilai 972. Saya ulangi, jumlah nilai 972 adalah peserta yang berasal dari SMP Negeri 26 Batam. Kalista Dino Sihaloho. Jadi saya Kak mengeja sedikit bacanya. Ya, Kalista Dino Sihaloho dari SMP Negeri 26 Batam. Juara kedua, jumlah nilai 1026. Ini pemenang yang kedua. Berasal dari SMP Negeri 15 Tanjung Pinang. Sekali lagi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang. Juara 2 yang bernama Al-Fazri Ihsan Rizki. Al-Fazri Ihsan Rizki. Ya. Pemenang pertama atau juara pertama jumlah nilai 1056 adalah peserta yang berasal dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. SMP Negeri 1 Tanjung Pinang atas nama Cantika Salsabila Ventisha. Cantika Salsabila Ventisha adalah juara pertama untuk tingkat SMP. Ya, kita lanjutkan dulu di yang SMA. Lanjutkan dulu ya? Iya, lanjutkan dulu. Kita lanjutkan untuk tingkat SMA. Juara ketiga, jumlah nilai Bang Tata bantu saya di 9 ya? 944. Oke, 944. Berasal dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang atas nama Syarifah Nazla Al-Qudsi adalah sebagai juara ketiga. Kemudian pemenang yang kedua, jumlah nilai 1081. Berasal dari SMAK, betul ya? Ya. SMAK Yos Sudarso Batam. SMAK Yos Sudarso Batam atas nama Stefani Gandasari. Saya ulangi, Stefani Gandasari dari SMAK Yos Sudarso Batam. Kemudian unggulannya atau pemenangnya juara 1. Jumlah nilai 1083. Oh, beda tipis saja. Beda tipis saja. 1083 berasal dari SMAN dan SMKN. Oh, gabung ya? Gabung. SMAN dan SMKN 1 Bintang Utara. Tengku Rizky dan Robinaldi. Ya. Tengku Rizky dan Robinaldi berasal dari SMAN dan SMKN 1 Bintang Utara. Kolaps kali ya mereka. Nah, kolaps ya. Demikianlah pengumuman ini disampaikan tentunya lillahi ta'ala. Insyaallah keputusan Dewan Juri tidak dipengaruhi oleh siapapun dan insyaallah juga tidak bisa diganggu-gugat. Dewan Juri ketua saya Suhardi S alias Pakna. Yang kedua Nuzwar David yang di sebelah saya. Yang ketiga Nanda Darius. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya sudah ditandatangan. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
terima kasih Pak Na, dan juga terima kasih Bang David. Wah, beliau ini merupakan musisi-musisi keren dan berkelas di bidangnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pengumuman lomba yang selanjutnya, kita lihat dulu cuplikan pemenang lomba covering lagu dari tingkat SMP. Yang juara pertamanya atas nama Cantika dari SMPN 1 Tanjung Pinang. Disilakan. Kobarkanlah dalam dada. Penampilan cuplikan dari pemenang cover lagu perjuangan dari juara 1 dari tingkat SMP, berikutnya dari tingkat SMA. Nah, ini gabungan kolaborasi dari SMAN dan SMKN 1 Bintang Utara. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Juara pertama ada Cantika dan juga ada Tengku siapa tadi dari Naldi ya, dari tingkat SMA. Baiklah sobat budaya BPNB Kepri semuanya. Nah ini peserta pengumuman yang paling ditunggu dan juga paling banyak pesertanya, ada sekitar berapa? 200-an orang kalau nggak salah. ada sekitar banyak sekali orang yang men-tag dan juga menginikan ke BPN ke akun Instagram BPNB Kepri karena langsung lombanya berhubungan dengan dunia fotografi, yaitu lomba selfie kemerdekaan RI ke-75. Kami persilakan kepada para dewan juri untuk dapat Maret ke depan mengumumkan. Nah, di sini kita sudah ada 2 juri dari fotografer profesional dan juga 1 juri dari analisa semiotis ya. Ini Bang Faisal. Kalau Bang Faisal ini buka masker, mukanya itu udah kualitas HD gitu ya. Udah kualitas HD. Jadi udah selfie banget gitu ya maksudnya. Ya, disilakan. Ya, Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada DPD Riau, Sumatera, Jambi dan Bangka Belitung. Kalau jujur yang lain pantun, kami pun nggak pantun juga. Cuman saya saingan pantun Pak dari Belau. Kalaulah ke tepi laut, jangan lupa singgah ke Tugu Proklamasi, ya kan? Karena disitulah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali memimpin itu banyak kan. Jadi sampaikan penjurian lomba foto selfie Semarak Kemerdekaan sudahlah dinilai tanpa diskusi. Nanti saya jelaskan kenapa tanpa diskusi. Sekarang saatnya pengumuman pemenang disampaikan. Tanda-tanda pertama. Saya jelaskan dulu kenapa. Saya perkenalkan dulu. Saya Andri Mediansa. Saya jurnalis dan fotografer.
di berdomisili Tanjung Pinang. Ada rekan saya Ridwan Tawakal, Cik Ridwan Tawakal, atau dikenal juga sebagai dengan Iwan Asti. Beliau adalah profesional fotografer, beberapa kali menang dalam kontes fotografi tingkat nasional dan beberapa kali juga menjadi nominasi untuk lomba fotografi dunia. Luar biasa. Ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Faisal Reza. Faisal Reza ini dari kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Ya, jadi Bang Reza ini sangat berperan. Bang Faisal ini punya peran yang besar dalam wilayah karena beliau memberikan penyampaian dari sisi bahasa visual. Sudah azan tanpa saya ceritakan dulu bagaimana proses penilaian. Bahwa penilaian ini kami lakukan tanpa diskusi karena kita telah sebelumnya sudah menyiapkan kategori-kategori penilaian. Kategori penilaian itu kita sepakati dulu bahwa foto selfie adalah foto yang dilakukan sendiri. Foto yang dilakukan sendiri, kemudian bahwa dia juga harus seorang diri. Kalaupun kemudian ada 2 orang dalam satu frame itu atau lebih dari 2 orang dalam satu frame dan mereka semua menghadap kamera dengan menampilkan senyum ataupun ekspresinya ke kamera, maka itu kami berkesimpulan adalah wifi, bahwa foto bersama-sama. Kalaupun kemudian dalam foto itu ada objek lain, manusia dalam hal ini di dalam frame itu, tapi tidak melihat ke frame, maka itu masuk dalam kategori selfie. Nah, ini juga kalau bahasa yang lain jujur yang menyebut terjebak. Nah, ini juga banyak terjebak juga. Ya, banyak terjebak. Terjebak di situ. Mereka bersama-sama. Dan beberapa foto juga ada yang bukan beberapa, tapi banyak foto juga yang kami sangat paham itu adalah difotokan. Ada orang yang memfotokan. Walaupun kemudian semua foto yang masuk itu sesuai dengan tema yang dilombakan adalah semarak kemerdekaan. Ya, ada tiga kategori penilaian yang kami tetapkan yang bisa mewakili secara keseluruhan. Pertama adalah kesesuaian tema, lalu kemudian bahwa yang kami tempatkan ke nomor 2 adalah kreativitas karena dalam sebuah foto selfie ya, memang sangat terbatas, tapi dituntut bagaimana serta membuat foto dengan nilai kreativitas yang sangat tinggi. Artinya ide yang ini menjadi dominan. Yang ketiga adalah kualitas. Ya, kualitas foto itu mencakup bagaimana cahayanya, bagaimana komposisinya, bagaimana warnanya, dan etika fotografi lainnya. Situ yang kemudian disimpulkanlah pemenang-pemenang yang akan kami sampaikan ke depan. Ya, ikan seperti ikan gabus. Nah, ikan seperti ikan gabus bukan maksud ikan bagus. Ya, langsung saja. Juara 3 Fitria dari Kundur Kabupaten Karimun. Kundur Kabupaten Karimun dengan total nilai 229. Untuk juara 2 serta dari Kampung Bugis Tanjung Pinang dengan total nilai 237 atas nama Irwandi. Total nilai 237. Dan juara 1. Masya Allah. Kadang-kadang dengan azan itu udah pikiran semua. Ya, juara 1 kampung dengan juara 2. Jadi sama sekali tidak ada setting karena kami tidak ada diskusi. Sama sekali tidak ada setting. Juara 1
dari Kampung Bugis Tanjung Pinang dengan total nilai 239. Pemenangnya adalah Rahmat Hidayat. Iya, siap Bang Andri. Coba kita lihat dulu juara tiganya yang mana sih? Juara tiga dari pemenang lomba selfie kita pada kesempatan kali ini. Oh, ini ya. Ini dari Kundur. Ya, dari Kundur. Lalu juara duanya kita lihat coba juara dua. Wow, ini dari Kampung Bugis ya. Dari Kampung Bugis. Iya, ini artistik banget ya kelihatannya ya. Oke, selanjutnya yang juara pertama. Juara pertamanya. Oh, ya. Itu muka siapa ya? Ya ini boleh kami jelaskan. Nah, di sinilah kami menilai letak letak daripada kreativitas dan ide ya. Bagaimana membuat sebuah foto selfie yang unik dan sangat menarik menurut kami ya. Ini yang kami yakin dia sangat niat dan dia sudah punya gambaran sebelum foto memotret. Kami tidak tahu persis foto siapa yang dalam poster itu. Cuma kami melihat sebuah tulisan Dirgahayu Indonesia. Intinya sampai menua tetap bersamamu. Yang menggambarkan bahwa dirinya sampai kelak, sampai tua pun tetap bersama Indonesia dengan latar belakang seorang warga yang memasang bendera dan sebuah bendera lagi di belakang. Ini sangat kreatif ya. Ini jadi kayak ini ya Bang ya, jadi kayak art foto gitu ya, jatuhnya ya. Iya, memang luar biasa sekali di lomba foto selfie yang paling banyak pesertanya ini. Ya, oke. Sampai di situ aja Bang Andri. Oke, siap Bang Andri, terima kasih. Terus Bang Ridwan ya, Bang Ridwan dan juga Bang Faisal. Oke, kami silakan kembali lagi ke kursi panas dan empuk yang ada di dekat operator kita. Baiklah para sobat budaya BPNB Kepri semuanya, telah kita lihat bersama-sama dan juga telah kita saksikan pengumuman dari pemenang masing-masing cabang lomba yang sudah diselenggarakan oleh BPNB Kepri dalam rangka Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya, ada lomba apa aja tadi? Lomba membaca teks proklamasi, lalu lomba bercerita HUT RI masa pandemi COVID-19, lalu lomba cover lagu perjuangan dan lomba foto selfie. Nah, dari kawan-kawan sih yang kepoin, yang kepo gimana sih? Ini pemenangnya kayak gimana aja sih? Silahkan tongkrongin terus channel YouTube BPNB Kepri di @BPNB Kepri dan juga silahkan follow akun Instagram kita di @BPNB_Kepri_Tanjung Pinang dan jangan lupa di share kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada semua, karena dengan kawan-kawan mensubscribe channel dan juga memfollow akun Instagram kita, sobat budaya BPNB Kepri semuanya akan selalu senantiasa mendapatkan informasi-informasi yang ajib tentunya perihal sejarah dan budaya, dan kita belajar bersama-sama sesuai dengan tagline BPNB Kepri, yaitu kenali budayamu dan cintai negerimu. Begitu, mungkin sampai di situ ya Pak Toto ya. Kita tutup aja langsung acara ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi, dan juga terima kasih pada orang tua peserta yang sudah mendukung tentunya anak-anaknya untuk berpartisipasi di perlombaan yang kita selenggarakan. Jangan lewatkan lomba-lomba kita selanjutnya, karena sekarang sampai akhir tahun nanti BPNB Kepri masih akan menyelenggarakan event-event lomba dan juga event-event pementasan dan juga partisipasi dari masyarakat luas lainnya. Tentu saja sobat budaya BPNB Kepri untuk terus berkreativitas bersama dan melangkah bersama BPNB Kepri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan kembali lantunan lagu penutup dari adik dan abang kita pada kesempatan hari ini. Disilakan.